Legend of the Great Sage. Chapter 371. Li Qingshan mulai sedikit mengagumi Ye Liusu. Pemandangan bala bantuan yang datang dari segala arah membuktikan bahwa kendali Ye Liusu atas wilayah ini tidak dapat dibandingkan dengan kaki seribu yang bodoh itu. Daemon yang sangat dikenal Li Qingshan muncul di pintu masuk gua satu persatu. Ada banyak sosok di mana-mana, serta sekelompok penjaga penjelajah malam. Ada pria dan wanita, dan penampilan mereka agak halus. Mereka mengenakan baju besi sederhana dan menggunakan busur, anak panah, dan tombak. Pemimpin, para Dasmon mendesah takjub. Meskipun penampilan Li Qingshan telah berubah drastis, mereka masih bisa mengenalinya hanya dengan sekali pandang melalui ciri-ciri khususnya. Raja Ye Liusu. Para penjaga memandangnya dengan iri. Mereka menarik busur hingga batasnya dan mengangkat tombak, menunggu perintah Ye Liusu. Ye Liusu tidak tenang sama sekali. Jika dia adalah Jenderal Daemon biasa, dia mungkin bisa mengendalikan atau melemahkan mereka dengan jumlah, tapi yang di hadapannya jelas bukan salah satu dari mereka. Jika mereka bertempur, itu hanya akan menambah korban mereka. Dia mengayunkan pedangnya yang melengkung dan memerintahkan dengan keras, jangan ikut campur. Ini pertarungan kita. Para Daemon segera menghela nafas lega. Tak satu pun dari mereka ingin bermusuhan dengan Jenderal Daemon. Meskipun Daemon dilarang membunuh satu sama lain, tidak menyenangkan jika mereka terprovokasi. Raja, Kapten Penjaga, Ye Liubo, bingung. Apakah dia harus bertarung sendirian melawan musuh? Busur di tangannya telah ditarik hingga batasnya. Mata panah segitiga itu berkedip-kedip dengan cahaya hijau tua, jelas berlumuran racun. Itu langsung ditujukan ke punggung Li Qingshan. Pada jarak sedekat itu, bahkan Jenderal Daemon tidak bisa menghindari tembakan anak panah. Pada saat ini, dia melihat musuh itu berbalik, mengabaikan permusuhannya. Dia tersenyum tipis padanya. Wajahnya yang tampan dan senyumannya yang mempesona membuat jantungnya berdebar kencang. Tangannya tetap kokoh di tali busur. Di masa lalu, dia akan menjadi pasangan yang sangat baik di ranjang. Tapi sekarang, mereka adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Li Qingshan mengamati para penjelajah malam dengan rasa ingin tahu. Dia merasa sedikit bersemangat di dalam. Ini bukanlah pemandangan yang bisa dilihat dengan mudah. Benar saja, itu seperti legenda. Kebanyakan penjelajah malam itu cantik. Salah satu dari penjaga penjelajah malam ini dapat digambarkan sebagai pria tampan atau wanita cantik jika ditempatkan di permukaan. Terutama, gadis muda, di depan. Dia memiliki wajah halus yang agak mirip dengan Ye Liusu, dan penampilannya bahkan lebih luar biasa. Dia hanya sedikit lebih rendah dari Ye Liusu. Apalagi saat dia menarik busurnya, ombak di dadanya semakin bergejolak. Letakkan senjatamu. Ini perintah. Ye Liusu berkata dengan dingin. Saat itulah Ye Liubo meletakkan busurnya dengan enggan. Dia berpikir dalam hati, Saudari Liusu, mungkinkah kamu menyukai Jenderal Iblis ini? Bukankah dia tidak pernah tertarik pada pria? Sepertinya dia telah tercerahkan setelah melihat pria tampan yang jarang terlihat di antara iblis. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi hal yang baik. Dia bertanya-tanya berapa hari dia bisa meminjamnya darinya. Akankah dia setuju? Petik 2. Apa ini? Ye Liubo tiba-tiba melihat N kecil berjongkok di sudut. Karena dia tidak mengeluarkan aura sama sekali, sekilas dia tampak seperti benda mati. Namun, dia dengan jelas melihat kerangka itu bergerak tadi. Tengkorak itu berbalik ke arahnya. Api melonjak di dalam tengkoraknya. Wakil pemimpin, para Daemon terkejut lagi. Ye Liubo melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Little N. Dia juga kaki tangan musuh. Kita akan menghadapinya, dan kita akan menyerahkan Raja Agung untuk menghadapinya. Setelah kita selesai, mari kita bersenang-senang dengan saudara perempuan kita. Dia melirik Ye Liusu dari sudut matanya, menguji reaksinya. Jenderal Daemon berambut merah benar-benar menggoda dia. Melihat bagaimana Ye Liusu tidak punya niat untuk menolak, dia tersenyum ke dalam. Penjaga penjelajah malam menjawab dengan keras. Secara khusus, semua penjaga wanita menatap Li Qingshan dengan mata berbinar. Tatapan mereka seperti sekelompok bandit yang menatap keindahan langka dan mulia. Tatapan mereka dengan mudah menembus jubahnya. Itu membuat Li Qingshan merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, dia teringat apa yang pernah dikatakan Han Qiongzi, ada penilaian yang sangat buruk terhadap penjelajah malam, yaitu pria dan wanita bisa berkumpul sesuka hati. Mereka tidak memiliki konsep kesucian seperti manusia. Pernah ada orang yang tersesat, dan menemukan desa penjelajah malam. Karena ketampanannya, banyak wanita penjelajah malam memperebutkannya. Dia tinggal di rumah mereka untuk bermalam, dan ketika dia kembali, dia menikmatinya ketika dia kembali. Li Qingshan bahkan menghela nafas. Mengapa tempat sehebat itu hilang? Pada akhirnya, dia dicubit dengan kejam oleh Han Qiongzi. Dia melanjutkan, itu hanya kesalahpahaman di antara manusia, karena penjelajah malam adalah ras di mana perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Perempuan tidak terikat oleh etika apapun. Mereka mempermainkan laki-laki sama seperti bagaimana laki-laki mempermainkan perempuan. Itu wajar saja. Jika kamu menyukainya, aku akan mencari beberapa hewan peliharaan jantan untuk menemanimu. Li Qingshan segera menjadi bersemangat. Surga memang ada. Dia berkata dengan keras, bahkan jika itu tidak berhasil, aku akan tetap membiarkan saudara perempuanku bersenang-senang. Ye Liubo tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar menarik. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu di tempat tidur. Baginda, jangan sakiti dia, terutama di bawah sana. Hal itu menimbulkan gelak tawa.
Li Qingshan berbalik dan berkata kepada Ye Liusu, sepertinya anggota klanmu sangat percaya padamu. Ye Liusu berkata, apakah kamu sama sekali tidak mengkhawatirkan temanmu? Saya lupa, apakah Daemon punya perasaan seperti itu? Petik 2. Li Qingshan berkata tanpa menoleh ke belakang, Nan kecil, jangan sakiti mereka. N kecil menatap para penjelajah malam yang menerjang dengan polos. Dia terkejut saat mendengar dua kata, Nan kecil, tapi dia langsung mengerti maksudnya. Dua kata, bulan utara, berasal dari tablet kayu sarjana yang diukir dengan dua kata, An selatan, di Little N. Di dunia Daemon, dia jelas tidak bisa menggunakan gelar aslinya. Ye Liubo tidak menggunakan senjata. Dia langsung mengulurkan tangannya ke arah Little N. Dia sama sekali tidak menganggap serius kerangka kecil itu. Itu tidak tampak seperti sesuatu yang kuat, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu mungkin sesuatu seperti pelayan atau boneka. Namun, dia juga tidak bisa menyakitinya, atau dia akan membuat si cantik berambut merah tidak bahagia, dan dia tidak akan bisa bekerja keras di tempat tidur nanti. N kecil tidak bergerak sama sekali. Dia tidak menyerang, menghindar, atau melarikan diri. Dia membiarkan tangan Ye Liubo meraihnya. Sebelum Ye Liubo bisa memahami apa yang terjadi, dia terjatuh ke tanah. Kesadarannya sangat jernih, dan dia tidak merasa terluka sama sekali. Namun, dia kebetulan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Tubuhnya sepertinya telah menjadi milik orang lain. Ketika Little N pertama kali mempraktikkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dia sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan daging dan darah. Dia bahkan telah membuka titik akupuntur Feng Qi Li Qingshan pada saat yang paling genting. Sejak saat itu, dia jarang menggunakan kemampuan ini. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi, kemampuan ini menjadi beberapa kali lebih kuat. Dia sudah menunjukkan belas kasihan dengan tidak membunuh orang yang menyentuhnya dengan darah dan dagingnya. Penjaga penjelajah malam segera menjadi panik. Ye Liubo adalah yang terkuat di antara mereka. Dia hampir mengalami kesengsaraan surgawi juga, namun dia benar-benar terjatuh ke tanah bahkan sebelum dia dapat menggunakan satu gerakan pun. Kapten, apakah dia diracuni? Jangan sentuh kerangka itu. Liubo, Ye Liusu memanggil dengan keras, tapi dia tidak mendapat jawaban. Dia juga terkejut. Dia menatap Li Qingshan. Apa yang kamu lakukan? Li Qingshan mengangkat bahu seolah berkata, aku akan memberitahumu. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Lebih baik kamu suruh orang-orangmu menonton pertunjukan dengan patuh. Bagaimana menurutmu? Maukah Anda mempertimbangkan kembali saran saya? Petik 2. Ye Liusu berkata, jika kamu menang, aku akan mengembalikan wilayah itu kepadamu. Li Qingshan menambahkan, jika aku kalah, aku akan membiarkan adik-adikku bersenang-senang. Oh iya, itu termasuk kamu, kan? Jangan pernah memikirkannya. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari penjelajah malam sekarang. Ye Liusu memegang pedang melengkungnya dan berjalan menuju Li Qingshan perlahan. Namun, sosoknya perlahan menghilang. Dia seperti selembar kertas yang dicelupkan ke dalam tinta. Pertama, tinta mewarnai bagian tepinya sebelum benar-benar berubah menjadi hitam pekat, menyatu dengan kegelapan yang ada di bawah tanah. Bahkan dengan indera Li Qingshan yang luar biasa, dia benar-benar kehilangan jejaknya. Dia menghela nafas takjub di dalam hati, inilah kekuatan sebenarnya dari penjelajah malam. Han Qiongzi pernah menjelaskan kepada Li Qingshan yang ragu, tahukah kamu mengapa penjelajah malam memperlakukan wanita lebih tinggi dari pria? Itu karena perempuan jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Hanya ketika mereka kuat barulah mereka menerima rasa hormat. Mereka sebenarnya tidak ada bedanya dengan kita. Petik 2. Kekuatan ini bukanlah kekuatan fisikmu, tapi kemampuan spesialmu. Ini seperti bagaimana Giant Lumberfolk menanam kaki mereka di bawah tanah untuk menyerap energi, memungkinkan mereka untuk terus tumbuh seperti pohon. Penjelajah malam juga memiliki kemampuan bawaannya sendiri. Mereka dapat menyerap energi dari kegelapan dan menggabungkan tubuh mereka dengan kegelapan. Petik 2. Yang dimaksud dengan orang lain, mereka tidak hanya mengacu pada orang lain. Ini juga mencakup arti, orang dengan bakat luar biasa. Dikatakan bahwa dahulu kala, dunia dikuasai oleh mereka. Orang-orang biasa memuja mereka, seperti dewa. Hanya Li Qingshan yang tersisa di lautan bunga. Dia memperhatikan pergerakan angin dan rumput di sekitarnya. Dia tiba-tiba mundur selangkah, tapi itu sudah terlambat. Bila berkilau itu menyapu pipinya, meninggalkan bekas tipis berdarah sebelum menghilang ke dalam kegelapan lagi. Sehelai rambut merah melayang ke bawah. Dia tidak tahu apabila melengkung itu. Bahkan iblis sapi menempa sembunyikannya tidak mampu memblokirnya sepenuhnya. Ye Liusu bahkan lebih terkejut lagi di dalam hati. Hook Blade of Wu, miliknya sangat tajam. Dikombinasikan dengan teknik bencana pedang setan malam dari kitab setan malam, itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Namun, ketika mendarat di wajah pria ini, rasanya seperti tidak bisa menembus lebih dalam lagi. Semua penjaga wanita menghela nafas, seolah-olah mereka sedang menyaksikan ciptaan sempurna dirusak, yang membuat Ye Liusu marah. Di sisi manakah orang-orang ini yang tidak bisa bergerak ketika mereka melihat seorang pria berada di sana? Alasan utamanya adalah karena para penjaga sepenuhnya mempercayai kekuatan Ye Liusu, tapi dia kebetulan kurang percaya diri. Jenderal Daemon bernama Bulan Utara ini terlalu kuat. Bahkan sampai saat ini, dia sepertinya hanya bermain-main saja. Dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan kerangka bernama Lil Nan berhasil menundukkan Liu Bo tanpa bergerak sedikitpun.
Dia mungkin sudah mengalami kesengsaraan surgawi. Ini adalah bahaya terbesar yang pernah dia hadapi sejak dia menjadi raja, namun dia harus mengatasi bahaya ini. Hanya dengan begitu dia bisa menghidupkan kembali Nitro Amer. Bilah lain menyapu tenggorokan Li Qingshan yang rapuh. Dia mengangkat tangannya untuk mencoba menangkap pedangnya, tapi yang dia tangkap hanyalah sepetak cahaya yang tersebar. Itu juga meninggalkan bekas darah di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, beberapa luka lagi muncul di tubuh Li Qingshan. Ye Liubo diseret keluar dari jangkauan kendali Little N oleh teman-temannya. Dia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Bahkan sebelum dia sempat menatap ke arah Little N, dia menopang dirinya dengan satu tangan dan mengulurkan tangannya yang lain ke arah Li Qingshan, berseru dengan keras. Baginda, jangan sakiti dia di bawah sana. Chapter 372. Tidak apa-apa, Kapten. Daemon bisa tumbuh kembali. Apa yang kamu tahu? Kalau trauma dan tidak bisa mengeras, tidak akan indah lagi. Ye Liusu merasa jijik. Dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia berenang menembus kegelapan seperti ikan. Dunia menjadi sangat berbeda di matanya. Keberadaan Li Qingshan seterang titik putih di kegelapan. Dia mendekatinya diam-diam dan mengayunkan pedangnya. N kecil menjadi gugup. Dia memiliki perspektifnya sendiri, yang memungkinkan dia untuk melihat yang hidup. Aura kehidupan Ye Liusu yang padat sulit disembunyikan bahkan dalam kegelapan. Dia bisa melihat setiap perubahan posisi. Bilah cahaya tajam itu dengan cepat mengayun ke arah belakang leher Li Qingshan. Dia tersenyum dan berbalik, mengayunkan pedangnya berkali-kali dalam satu saat. Bilah es bermekaran seperti bunga, menyelimuti setiap inci ruang di belakangnya. Selama Ye Liusu ada di sana, dia pasti akan jatuh ke dalam jaring pedang. Suhu di dalam gua sepertinya turun drastis pada saat itu. Angin dingin yang menyapu memaksa para penjaga penjelajah malam mundur selangkah demi selangkah. Ye Liubo menggigil. Arogansi di wajahnya lenyap, digantikan oleh kesungguhan. Dia meraih busurnya lagi. Hanya dengan begitu dia bisa merasakan sedikit rasa aman. Dia bahkan tidak bisa memblokir satu pedang pun. Teknik pedang yang mengerikan. Dia jelas bukan Jenderal Daemon biasa. Namun, Raja Agung tidak akan kalah. Tidak mungkin mengalahkan Raja Agung dengan metode ini. Bilah melengkung itu menghilang dalam sekejap, seperti komet. Tidak mungkin untuk dipahami. Ribuan bilah es berkumpul kembali dan digantung, menyinari sehelai rambut merah. Mata merahnya berkedip-kedip, sepertinya itu bukan hanya tembus pandang. Dia benar-benar menggabungkan tubuhnya ke dalam kegelapan. Dia bisa menembus air dengan pedangnya, tapi dia tidak bisa menembus bayangan. Akui kekalahan. Kamu tidak dapat melihatku, kamu juga tidak dapat menyakitiku. Suara Ye Liusu terdengar dari mana-mana, dari setiap sudut kegelapan. Ditambah dengan efek gema, sepertinya ribuan suara berbicara bersamaan. Suara Ye Liusu terdengar dari mana-mana, dari setiap sudut kegelapan. Ditambah dengan gemanya, sepertinya ribuan suara berbicara bersamaan. Kamu bisa melihatku, tapi kamu juga tidak bisa menyakitiku. Li Qingshan meletakkan bilah es di bahunya. Li Qingshan meletakkan bilah es di bahunya. Semua luka kecil di tubuhnya langsung pulih. Aku hanya tidak ingin menggunakan jurus mematikan. Sebaiknya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Membuang waktu seperti ini adalah hal yang sia-sia. Petik 2. Itu belum tentu benar. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan pedang itu bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang. Cukup gunakan cahaya untuk menebas. Namun, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Ye Liusu. Apakah menurutmu lampu jenis apapun bisa digunakan? Ye Liusu mengejek, apakah menurutmu obor acak apapun dapat merusak penglihatan malamku? Begitu, karena kita penjelajah malam, kita memerlukan sinar matahari. Li Qingshan menarik Daemon Ki-nya dan mengusap dagunya sambil berpikir. Datang dan cobalah, kata Ye Liusu. Ye Liubo tersenyum dan berkata, ini bawah tanah. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang bagus, jangan berpikir untuk membiarkan sinar matahari bersinar di sini. Itu belum tentu benar. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, titik cahaya keemasan muncul di atas kepalanya. Titik cahaya menjadi sangat besar. Itu berubah menjadi bola api emas. Apa ini? Sangat mempesona. Ye Liubo menutup matanya secara naluriah. Cahaya yang menyilaukan membubarkan kegelapan. Sosok hitam muncul di depan mural di sebelah kiri Li Qingshan. Cahaya keemasan tidak memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, tetapi kegelapan pekat dengan enggan surut sedikit demi sedikit, memperlihatkan penampilan asli Ye Liusu. Ini mengungkapkan penampilan asli Ye Liusu. Dia menatap bola api emas itu dengan tatapan kosong. Ini, matahari. Benar, ini matahari. Li Qingshan memegang miniatur matahari yang dia buat dari jimat ilahi ciptaan agung di tangan kanannya. Dia meletakkannya di depan matanya dan dengan lembut membelai bulu emasnya. Panas sekali. Saat itu tidak terlalu panas. Sebagai hasilnya, dia menuangkan lebih banyak kekuatan keyakinan untuk membuatnya sedikit lebih cerah. Semudah mengendalikan bola lampu besar. Tentu saja, dibandingkan dengan matahari yang sebenarnya, bahkan jika Li Qingshan mencurahkan seluruh kekuatan keyakinannya, kecerahannya bahkan tidak akan mencapai sepersejuta pun. Namun, itu tidak palsu. Apa yang dipancarkannya adalah sinar matahari sungguhan. Bola bulu kecil berwarna emas adalah kutukan bagi kemampuan penjelajah malam. Mungkin mereka adalah Raja Malam, tapi dia telah mengubah tempat ini menjadi siang hari.
Ye Liubo mencoba yang terbaik untuk melebarkan matanya, tetapi sosok Li Qingshan benar-benar tertutup oleh cahaya matahari. Itu tidak jelas. Penjaga penjelajah malam yang lebih lemah bahkan menangis. Mereka berbalik dan menutup mata. Sebenarnya sinar matahari tidak menimbulkan bahaya apapun bagi penjelajah malam. Itu seperti bagaimana kegelapan mempengaruhi orang-orang biasa. Itu hanya akan mempengaruhi kemampuan mereka. Khususnya, penjelajah malam yang telah berkultivasi seharusnya tidak terpengaruh oleh sinar matahari sama sekali, apalagi miniatur matahari yang disulap oleh Li Qingshan. Namun, mereka sudah hidup di bawah tanah terlalu lama. Pada dasarnya setiap penjelajah malam akan tenggelam sepenuhnya dalam kegelapan sejak lahir hingga mati, yang membuat kemampuan mereka semakin kuat. Namun, pada saat yang sama, ketahanan mereka terhadap sinar matahari menjadi sangat lemah. Ye Liusu melakukan yang terbaik untuk mengenakan jubah kegelapan lagi. Kegelapan terus-menerus muncul di sekelilingnya. Gangguan kecil saja ini mencegahnya untuk menyatu dengan kegelapan secara sempurna dan melepaskan kemampuannya untuk menjelajah di malam hari. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami gangguan seperti itu. Siapa sangka seseorang bisa membawa matahari ke bawah tanah. Di matanya, Li Qingshan menjadi semakin tak terduga. Jika ini adalah bagian dari kemampuannya, maka pada dasarnya dia adalah kutukan bagi penjelajah malam. Aku baru saja memikirkan langkah yang cukup bagus. Cobalah. Li Qingshan membuang bilah esnya dan tiba di hadapan Ye Liusu dalam sekejap, melemparkan pukulan ke udara. Meskipun sinar matahari telah mempengaruhi kemampuanku untuk menjelajah di malam hari, kamu bermimpi jika kamu berpikir bisa menyerangku dengan serangan langsung seperti itu. Pukulan itu seperti hembusan angin kencang yang menghasilkan serangkaian ledakan di udara. Sosok Ye Liusu melayang seperti bayangan, sama sekali tidak terpengaruh. Dia tidak sekuat dia, tapi dia tidak lebih lambat dalam hal kecepatan. Dia menyerah untuk menyerang dan menghindar dengan sekuat tenaga, seperti Dark Elf yang menari tertiup angin. Pada saat ini, Li Qingshan tiba-tiba membuka tinjunya dan menyerang dengan telapak tangannya. Namun, jaraknya hanya 1 inci dari Ye Liusu. Ye Liusu sama sekali tidak menganggapnya serius, mengejek Li Qingshan karena kesia-siaannya. Pada saat itu, kekuatan mengerikan yang tak terlihat menghantam perutnya dengan kejam, menyebar ke seluruh tubuhnya. Yang dilihat Ye Liubo hanyalah Li Qingshan menyerang dengan telapak tangannya, dan Ye Liusu dikirim terbang. Dia menembus lautan bunga dan menghantam dinding dengan keras. Kekuatan sisa dilepaskan melalui tubuh Ye Liusu. Dinding itu segera dipenuhi retakan seperti jaring, hancur berkeping-keping. Suara tabrakan itu benar-benar diredam oleh suara gemuruh, mengguncang para penjaga penjelajah malam hingga pusing. Suara itu berasal dari pukulan telapak tangan Li Qingshan. Gelombang udara melonjak ke segala arah, mengangkat tirai tinggi-tinggi ke udara dan menekan lautan bunga. Kekuatan serangan telapak tangannya mengejutkan semua orang, baik manusia maupun Desmond. Baru setelah terkejut barulah mereka berseru, Raja yang Agung. Ye Liubo mengusap matanya. Apa yang dia lakukan? Li Qingshan melihat telapak tangannya dengan heran dan gembira. Efeknya bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. Itu benar, ini masih merupakan kemampuan bawaannya, Ox Demon Tramples. Di masa lalu, dia selalu menemukan bahwa Ox Demon Tramples berada pada level yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan keterampilan bertahan seperti cangkang mendalam milik penyuruh. Itu pada dasarnya tidak berguna. Secara khusus, berapa banyak pembudidaya yang masih berdiri di tanah dan bertarung dengannya dengan patuh setelah mencapai Jenderal Daemon. Hanya setelah menjadi Jenderal Daemon dia hampir tidak bisa menggunakannya untuk membuka terowongan bawah tanah. Itu pada dasarnya mendaur ulang sampah. Baru sekarang dia menyadari bahwa apa yang disebut Ox Demon Tramples hanyalah kesalahpahaman tentang kemampuan bawaan. Kemampuan sebenarnya adalah getaran. Di masa lalu, karena Daemon Ki-nya terlalu lemah dan budidayanya terlalu rendah, dia hanya bisa menggunakan metode seperti menginjak tanah untuk memperkuat kekuatan gelombang kejut. Jika tidak, getaran kecil tidak akan cukup untuk menyebabkan kerusakan yang cukup besar, itulah sebabnya kesan tersebut salah. Dalam pertarungan berikutnya, dia juga tidak pernah berpikir untuk menggunakan gelombang kejut di tempat lain, karena dia tidak perlu melakukannya. Selama dia berhasil menembus ki pelindung musuh yang dia temui, mereka pada dasarnya akan mati. Dia tidak perlu menggunakan gelombang kejut sama sekali. Kalau tidak, itu akan sia-sia bahkan jika dia menggunakannya melawan lawan yang tidak bisa dia kalahkan seperti ketiga tetua. Setelah menjadi Jenderal Daemon, kekuatan kemampuan bawaannya meningkat drastis, akhirnya menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Baru saja, Li Qingshan menggunakan udara untuk mengirimkan gelombang kejut. Meskipun efeknya tidak terlalu besar, ia masih menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Ye Liusu terkejut sekaligus marah, serta sedikit ketakutan. Lawannya sangat menakutkan, dan kekuatan yang dia gunakan sangat kuat dan misterius. Armornya pada dasarnya tidak mampu memberikan banyak perlindungan di hadapan kekuatan ini. Berapa banyak kartu truf yang masih dia simpan? Namun, dia tidak bisa menyerah. Dia mendapatkan wilayah ini dari Ratu Laba-Laba setelah melalui banyak kesulitan. Itu adalah satu-satunya jalan bagi penjelajah malam untuk kembali ke permukaan. Dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Kembali ke akal sehatnya, dia menyadari bahwa dia baru saja mengeluarkan raungan histeris. Bilah melengkung itu bersinar terang, berubah menjadi bulan sabit besar yang menerangi gua. Dia mengubah taktik gesitnya, menjadi satu dengan pedang dan menusuk dengan aura yang bisa menembus semua penghalang. Li Qingshan juga sedikit terkejut.
Dia terkejut karena wanita cantik yang lebih terlihat seperti seorang pembunuh ini ternyata bisa mengeluarkan aura seperti itu. Darahnya melonjak untuk pertama kalinya. Datang kepadaku. Li Qingshan melayangkan pukulan, dan retakan menyebar di udara. Ye Liusu menggigil di dalam, tapi dia tidak ragu sama sekali. Mata biru gelapnya bersinar seperti bintang saat dia menusuk dengan pedangnya, melupakan hidup dan mati. Dia seperti komet yang gembira atau elang yang menyerang istana. Ye Liubo pada dasarnya lupa bernapas. Dia menatap Ye Liusu dengan hormat. Inilah raja yang mereka percayai. Kekuatannya pasti mampu menembus semua penghalang, termasuk Jenderal Daemon yang malang ini. Gemuruh menggelegar meletus di dalam gua, tapi yang menyambutnya hanyalah hembusan angin kencang, mengacak-acak rambut panjang biru tua Ye Liusu. Dia sedikit menenangkan diri. Sepertinya kekuatan ini tidak terbatas. Akan kutunjukkan padamu apa yang terjadi dengan serangan ini. Li Qingshan melihat tinjunya tanpa daya. Gelombang kejut mencapai beberapa meter jauhnya sebelum melemah dan menyebar. Dengan jeda ini, bilahnya melesat seperti sambaran petir. Dahinya sedikit berdenyut. Serangan itu berisi seluruh kekuatan Ye Liusu. Bahkan iblis kerbau menempa sembunyikannya tidak dapat menghalanginya. Chapter 373. Li Qingshan mencoba menghindar, tetapi kegelapan di bawah kakinya melonjak seperti makhluk hidup. Tangan hitam mengulurkan tangan dan meraih kakinya. Kegelapan terus menyebar ke atas seperti aspal yang lengket dan tidak berwujud. Pada titik tertentu, raungan keras Ye Liusu berubah menjadi nyanyian pelan. Ujung pedang hanya berjarak 3 inci dari gelabelanya. Pedang energi berjarak sekitar 3 inci dari dahinya. Li Qingshan memegang pedang di antara kedua telapak tangannya. Mata biru tua Ye Liusu melihat melewati pedang sepanjang 10 meter dan menatap Li Qingshan dengan tatapan mematikan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia tidak bisa menggerakkan pedangnya 1 inci pun lebih jauh. Gempa. Li Qingshan tersenyum. Dalam sekejap, retakan menutupi pedang seperti kilat dan menyebar ke tubuh Ye Liusu. Pedang itu hancur sedikit demi sedikit. Ye Liusu merasakan setiap tulang di tubuhnya bergetar hebat, disertai gelombang rasa sakit yang mematikan. Untuk sesaat, tubuhnya tidak terasa seperti miliknya. Li Qingshan mundur dengan cepat hingga punggungnya terbanting ke dinding. Rajaku! Ye Liubo berteriak kaget. Li Qingshan meraih leher ramping Ye Liubo dan mengerahkan sedikit tenaga. Ye Liubo mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi keengganan dan keputusasaan. Meski aku sudah menahan diri, kamu tetap tidak bisa mengancamku. Li Qingshan tampak kecewa. Dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk menerobos ke tingkat ketiga dari Demon Harimau, tapi dia masih kurang. Mungkin akan lebih baik jika ini adalah pertarungan hidup dan mati. Saat ini, peluit tajam terdengar dari belakang. 7 anak panah beracun membentuk formasi dan menembus punggung Li Qingshan. Cahaya biru samar yang dibentuk oleh banyak segi 6 bersinar. Li Qingshan bahkan tidak tertarik untuk melihat ke belakang. Sebaliknya, dia melepaskannya. Jika kamu ingin bertarung, ayo lanjutkan. Tapi kali ini, aku tidak akan menahan diri. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Ye Liusu terkejut. Jika dia menggunakan metode pertahanan seperti itu sejak awal, kalau begitu, semua serangannya akan sia-sia. Kegagalan bukannya tidak bisa diterima, tapi memang seperti ini. Kegagalannya tidak membuat pihak lain menjadi serius sama sekali, namun membuatnya merasa sangat frustrasi. Dalam 2 tahun terakhir, dia melakukan ekspedisi kemana-mana. Mereka tidak hanya merebut kembali wilayah mereka yang sah, mereka bahkan sedikit memperluasnya. Selain beberapa orang di sisi Ratu Laba-Laba, mereka tidak lagi peduli dengan 2 kata, Jenderal Daemon, di mata mereka. Baru sekarang mereka menyadari betapa besarnya dunia ini dan betapa banyak orang kuat yang tidak bisa dianggap remeh. Baiklah, aku bisa berjanji padamu. Yang mulia, ekspresi Ye Liubo berubah. Wilayah ini diperoleh dengan susah payah. Diam, Ye Liusu berkata dengan dingin. Belajar menghormati yang kuat adalah aturan untuk bertahan hidup di bawah tanah. Aku juga bisa membahagiakan adik-adikku. Li Qingshan tertawa, tapi yang dia terima hanyalah ekspresi kebencian. Dia mengangkat bahunya. Dia tidak peduli. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan. Mata Ye Liubo berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lalu siapa yang bisa memutuskan? Li Qingshan melingkarkan lengannya di bahu Ye Liusu. Sebelumnya, kamu mengatakan kamu akan memberikan wilayah itu kepadaku jika kamu kalah, namun sekarang kamu mengatakan kamu tidak bisa memutuskan. Apakah Anda meragukan ketegasan saya? Permaisuri Helikaver Parosa. Ye Liusu menggigil. Takut membuatnya marah, dia menambahkan dengan tergesa-gesa, Nyonya Lorci tidak akan ikut campur dalam sengketa wilayah Jenderal Daemonnya, tetapi jika Jenderal Daemon tiba-tiba ingin mengambil alih suatu wilayah, tidak mungkin dia mengabaikan pendapatnya. Itu memang masuk akal. Bagaimana menurutmu? Saya bisa membawa Anda menemui Nyonya Lorci dan menyerahkan wilayah itu kepada Anda secara langsung. Li Qingshan tidak berekspresi. Maksudmu, kamu ingin aku pergi ke bawah tanah bersamamu, ke kamp utama para penjelajah malam, dan kemudian menemui Komandan Daemon yang sangat akrab denganmu tetapi bukan aku. Saya ingin dia memutuskan milik siapa wilayah itu. Petik 2. Ye Liusu merasakan napas panas mendarat di telinga dan lehernya. Tidak ada ambiguitas sama sekali, seolah-olah dia berada di mulut monster yang bisa mengamuk kapan saja. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan susah payah, iya. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo segera berangkat. Petik 2.
Ye Liusu terkejut. Dia menganggap Jenderal Daemon yang tampan dan kuat ini bahkan lebih tak terduga. Apakah dia begitu yakin dengan kekuatannya sendiri? Itu sebabnya dia cukup berani untuk berangkat ke tempat berbahaya itu di bawah pimpinan musuh. Dia gegabah dan sombong, namun penuh pesona tak terkendali. Dibandingkan dengan laki-laki penjelajah malam murung yang selalu tampak gelisah, dia pada dasarnya adalah ekstrim yang lain. Tapi sebelum itu, aku perlu mencari tempat yang cocok untuk menenangkan teman-temanku. Menurutku ini tempat yang bagus. Li Qingshan melihat sekeliling gua. Dia menemukan mural itu cukup indah. Sangat cocok sebagai dekorasi rumahnya. Ye Liusu setuju dengan gigi terkatup. Li Qingshan berdiri di atas platform batu dan memberikan pidato kepada para Dasmon, menerima kepatuhan mutlak mereka. Kaki seribu juga menggeliat keluar, kembali ke tempat tidur, yang dia kenal dan meringkuk dengan nyaman. N kecil duduk telentang. Setelah melalui banyak cobaan, mereka akhirnya kembali ke titik awal sekali lagi, mengambil kembali apa yang menjadi milik mereka. Ini karena Li Qingshan berkata kepada Ye Liusu, silakan dulu. Saya akan menyusul nanti. Yang bisa dilakukan Ye Liusu hanyalah memimpin penjaga penjelajah malam dan berangkat lebih dulu. Tidak ada yang berbicara sepanjang jalan. Suasananya sangat menindas. Mereka perlahan-lahan meninggalkan gua dan tiba di tepi wilayah kaki seribu, namun mereka tetap tidak melihat Li Qingshan. Ye Liubo maju dan berkata, Baginda, apakah orang itu benar-benar akan datang? Jangan bilang dia berbohong kepada kita. Petik 2. Ye Liusu terdiam. Lalu yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke klan dan meminta bala bantuan, tapi apakah itu cukup untuk menghadapinya? Mungkin itu hanya mungkin terjadi jika Lord dan orang lain di sampingnya mengambil tindakan. Namun, lidah fasih seperti apa yang diperlukan untuk membuat para Daemon saling menyerang dan membunuh para jenius yang kuat dari ras mereka sendiri. Daemon selalu meremehkan dan takut pada penjelajah malam. Meragukan janji orang lain adalah salah. Li Qingshan muncul dalam kegelapan sendirian. Melihat bagaimana kelompok itu berhenti karena penampilannya, dia melangkah ke depan. Ayo pergi. Aku sudah lama ingin pergi ke bawah tanah dan melihat-lihat. Ye Liusu menemukan bahwa sebenarnya ada rasa naif dan kekanak-kanakan di wajahnya. Dia begitu tertarik sehingga sepertinya dia akan menonton pertunjukan. Meskipun Ye Liubo sangat membencinya, dia tidak bisa menahan godaan ketika dia melihat wajah tampannya dengan semangat tinggi. Li Qingshan menatap lurus ke depan seolah dia bisa melihat menembus tebalnya bumi. Impiannya untuk berkeliling 9 provinsi perlahan menjadi kenyataan. Dia bertanya-tanya seperti apa kota penjelajah malam itu. Dan apa yang dipikirkan permaisuri Helikaver Parosa. Omong-omong, ini tidak ada bedanya dengan dunia manusia. Jika dia menginginkan tempat di dunia Daemon, dia harus mengunjungi permaisuri terlebih dahulu. Namun, menurut apa yang dikatakan Millipede, orang itu tidak mudah bergaul. Tapi itu tidak masalah. Hasil terburuknya adalah terjatuh dan menyerangnya, hanya untuk dibunuh. Pada saat ini, di atas hamparan batu spiritual di tengah lautan bunga kupu-kupu biru, Li Qingshan dan N kecil mengeluarkan 100 kantong harta karun dari tetua burung pegar emas dan tetua makam kesepian. Mereka memeriksa rampasan pertempuran kali ini dengan damai. Mengambil risiko jelas sangat menarik. Jika mereka bisa duduk di rumah dan mengambil risiko dengan aman, itu akan menjadi lebih menarik, dan tidak akan mempengaruhi budidaya mereka juga. Meskipun mereka menyalurkan ki mereka yang sebenarnya ke dalam kantong 100 harta karun milik tetua burung emas, sebuah ruang luas terbuka dengan keras. Li Qingshan terkejut sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia menarik N kecil ke dalam pelukannya. Kami menjadi kaya kali ini. Chapter 374. Ye Liusu juga menemukan bahwa senyuman misterius tiba-tiba muncul di wajah Li Qingshan saat dia bergegas berjalan tanpa suara. Tebakan yang tak terhitung jumlahnya segera terlintas di kepalanya, tetapi dia tidak dapat menebak mengapa Li Qingshan bahagia. Kelimpahan barang di dalam kantong 100 harta karun telah melampaui ekspektasi Li Qingshan. Jangankan berbagai pil tingkat tinggi, hanya batu spiritual saja yang membuatnya sangat gembira. Sebagai Master Sekte Gunung Rahmat Burung Pegar, 100 kantong harta karun tetua burung emas menyimpan semua sumber daya dari seluruh gunung. Sumber daya ini bukan untuk dia sendiri, tetapi untuk pengembangan seluruh sekte. Entah berapa generasi akumulasi, semuanya berakhir di tangan Li Qingshan. Selain batu dan pil spiritual, ada juga ramuan spiritual dalam jumlah besar, seperti lidah naga yang berusia 300 tahun dan anggrek hati salju yang berusia 500 tahun. Masing-masing bernilai beberapa ribu batu spiritual. Tidak mungkin bagi para penggarap yayasan pendirian biasa untuk memilikinya jika mereka tidak memiliki sekte dengan dasar yang dalam. Bahkan jika mereka membelinya, mereka akan segera mengolahnya menjadi pil. Tidak mungkin mereka disimpan dalam 100 kantong harta karun. Karena Gunung Rahmat Burung Pegar menggunakan bulu burung pegar emas sebagai senjatanya, artefak spiritual yang ada tidak banyak, namun ada 3 artefak spiritual tingkat tertinggi. Pedang bermotif awan, sulaman kuning cerah, dan botol seladon kecil. Meskipun Li Qingshan tidak tahu apa itu, dia menyukainya ketika dia melihat bagaimana mereka bersinar. Khususnya, botol kecil itu sepertinya familiar. Tiba-tiba, dia teringat. Bukankah ini yang pernah terjual hampir 10.000 batu spiritual dalam pelelangan di bawah Gunung Greenfin di masa lalu? Fungsi botol kecil telah diperkenalkan secara detail selama lelang. Air biasa dapat diubah menjadi air spiritual. Baik itu digunakan untuk memurnikan pil, menempa artefak, atau menyiram ramuan spiritual, itu sangat bermanfaat.
Dari 3 artefak spiritual, hanya item ini yang menunjukkan tanda-tanda pemurnian. Pedang dengan pola awan dan sulaman kuning cerah tetap tidak tersentuh. Ketika Penatua Burung Pegar Emas bertarung sebagai Burung Pegar Emas, dia tidak dapat membagi perhatiannya untuk mengendalikan artefak spiritual, jadi dia tidak menyempurnakan kedua artefak spiritual tersebut. Bulu Burung Pegar Emas miliknya adalah artefak spiritual yang paling kuat. Namun, di hadapan kekuatan luar biasa Li Qingshan, bahkan jika dia memiliki artefak spiritual tingkat tertinggi lainnya, itu tidak akan cukup. Namun, selain itu, dia tidak menemukan artefak misterius apapun. Selain itu, dia tidak menemukan artefak misterius yang legendaris. Ini tidaklah aneh. Jumlah artefak misterius di dunia tidak sebanyak artefak spiritual. Setiap artefak ajaib memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ini juga berarti sangat sulit untuk memperbaikinya. Biasanya hanya klan dan sekte besar yang memilikinya, dan jarang beredar di pasaran. Para penggarap yayasan pendirian biasanya menggunakan alat spiritual tingkat tertinggi. Dan bahkan jika ada penjualan, Penatua Burung Pegar Emas tidak akan mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk membeli artefak misterius. Dunia dalam keadaan damai, jadi hanya ada sedikit pertempuran. Khususnya, para penggarap di atas yayasan pendirian belum tentu memiliki kesempatan untuk melawan seseorang bahkan sekali dalam 1 dekade. Apa gunanya membelinya? Jika botol itu bukan artefak spiritual yang membantu budidaya, ketiga tetua tidak akan memperebutkannya. Li Qingshan sudah puas dengan 3 senjata spiritual tingkat tertinggi ini. Terutama botol seladon itu, adalah baik untuk menyimpan air rohani untuk mandi. Ada juga beberapa biji logam mengkilap. Li Qingshan menduga itu adalah bahan untuk menempa artefak. Dia belum pernah belajar cara memalsukan artefak, jadi dia tidak tahu apa namanya. Namun, hanya dari cahaya yang mereka pancarkan, dia tahu itu berharga. Mereka pasti digunakan untuk menempa bulu burung pegar emas. Ngomong-ngomong, dia juga mendapatkan segenggam besar bulu burung pegar emas. Itu juga harus menjadi artefak spiritual kelas tertinggi, dan tersedia dalam 1 set. Itu adalah artefak spiritual tingkat tertinggi di antara artefak spiritual tingkat tertinggi. Sayangnya, dia perlu mempraktikkan metode budidaya Gunung Visions Grace untuk menggunakannya. Ada 1 set lengkap metode fajar burung pegar emas di dalam kantong 100 harta karunnya, tetapi Li Qingshan tidak mungkin mempraktikkannya. Setelah itu, dia membuka peti mati Lone Grave Elder. Barang-barang di dalamnya masih membuat Li Qingshan terkejut. Yang menarik perhatiannya adalah sejumlah besar mayat. Ada berbagai jenis mayat, laki-laki, perempuan, tua, dan muda. Beberapa telah disempurnakan, sementara yang lain masih dalam kondisi aslinya. Mereka mengerikan dan menakutkan seperti neraka. Gunung Burial Mound menggunakan seni memurnikan mayat sebagai fondasinya. Mayat adalah sumber daya terpenting mereka. Keduanya merupakan barang habis pakai dan kebutuhan. Untuk mendapatkan mayat-mayat ini, siapa yang tahu berapa banyak kuburan yang telah digali oleh para murid Gunung Burial Mound. Li Qingshan mengeluarkan batu dan pil spiritual dan memasukkannya ke dalam kantong 100 harta karun tetua burung emas. Setelah itu, dia memberikan 100 kantong harta karun Lone Grave Elder kepada Little N. Ini adalah untuk Anda. Ada juga tongkat tulang dan pita perunggu milik Lone Grave Elder, 2 artefak spiritual kelas tertinggi. Keduanya mengeluarkan aura menyeramkan dan berhubungan dengan pemurnian mayat. Dia juga tidak berguna bagi mereka. Setelah membagi rampasan, Li Qingshan berdiri dan meregangkan tubuh. Dia tertawa keras. Ayo kita berkultivasi terpencil lagi. Kali ini, targetnya adalah lapisan ketiga dari metode penindasan laut penyuruh. Dengan begitu, dia bisa dengan sempurna menekan Daemon Ki dari iblis lembu dan iblis harimau, kalau-kalau dia menyerahkan diri ketika dia mencapai lapisan ketiga dari iblis harimau. Mata N kecil bersinar terang. Dia punya rencana lain dalam pikirannya. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi, budidayanya meningkat drastis, tetapi dia juga mencapai hambatan baru. Tanpa pemahaman yang memadai, dia tidak dapat meningkatkan budidaya jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa hanya melalui esensi daging dan darahnya saja. Namun, dia kebetulan bisa terus menyempurnakan tasbih tengkorak. Jika tidak ada yang salah, dia akan bisa mengumpulkan 12 manik-manik menjadi sebuah tali dan menempa artefak spiritual tulang putih pertamanya, bukan artefak misterius. Ketika keduanya dipenuhi dengan ambisi, mereka melihat ke arah Millipede lagi. Dia sudah tertidur, melingkar di platform batu dan berbaring sedikit demi sedikit. Dia tampak sangat nyaman. Dia tidak akan pernah tahu apa itu ambisi. Yang dia tahu hanyalah dia akhirnya bisa berbaring di sini dan tidur lagi. Li Qingshan duduk dan mengeluarkan segenggam pil, memasukkannya ke dalam mulutnya. Pikirannya berangsur-angsur tenggelam, memasuki keadaan tidak sadarkan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa tindakannya di Gunung Greenfin telah menimbulkan keributan besar di dunia budidaya. Di tengah keributan, Yu Sukuang dan murid-murid Gunung Greenfin berpencar dan melarikan diri menuruni gunung. Menatap kembali gunung berkabut di kejauhan dan melihat tidak ada yang mengejarnya, Yu Sukuang akhirnya berhenti khawatir. Dia duduk di tanah dan terengah-engah. Dia telah menjalani kehidupan Jianghu di mana darah mengalir dari ujung pedangnya. Awalnya, dia mengira dia tidak perlu takut lagi, tetapi ketika mata merah itu meliriknya, dia hampir terguling menuruni gunung karena ketakutan. Tanpa ragu sedikit pun, jika pedang itu mendarat, dia pasti sudah mati. Jalur budidaya yang benar bagaikan kera yang bertebaran ketika pohon tumbang. Di bawah tekanan Li Qingshan, murid-murid Gunung Anggur Hijau berpencar ke segala arah,
takut Li Qingshan akan mengejar mereka dan membunuh mereka semua. Yu Sukuang melihat sekeliling. Hanya Yulian yang tetap berada di sisinya. Ayah angkat, kita harus pergi kemana sekarang? Yulian tetap lembut, tapi dia menjadi lebih mantap. Dia awalnya adalah murid terpercaya Yu Sukuang. Setelah dia mendapatkan pijakan di Gunung Greenfin, dia membawanya ke Gunung Greenfin juga. Mereka sudah tidak cocok lagi menjadi guru dan murid, maka Yulian menerima Yu Sukuang sebagai ayah angkatnya. Yu Sukuang berkata, lagi pula, kita tidak bisa tinggal di Gunung Greenfin lebih lama lagi. Ini bukan tempat yang baik. Siapa yang tahu kapan Desmond akan menyerang lagi? Dengan budidaya kita akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Mengapa bukankah kita kembali ke istana Proudstone? Setelah 2 tahun berkultivasi dengan susah payah ditambah dengan sumber daya luar biasa yang disediakan oleh Gunung Greenfin, dia juga telah mencapai lapisan keempat, sementara Yulian telah mencapai lapisan kedua. Mereka berdua telah mencapai terobosan besar dalam hidup mereka. Meskipun mereka berdua telah mencapai terobosan besar dalam hidup mereka, mereka masih berada di posisi paling bawah dalam dunia kultivasi. Bahkan jika mereka diikat menjadi satu, mereka tidak akan mampu menahan satu tebasan pun. Jika Daemon melancarkan serangan besar-besaran, istana Proudstone mungkin juga tidak akan aman. Ada terowongan bawah tanah di luar kota. Mengapa kita tidak pergi ke kota Clear River dan mencari perlindungan dengan adik perempuan junior? Yulian memikirkan sesuatu dan berkata. Tentang ini, Yu Sukuang merasa agak memalukan untuk mencari perlindungan dengan putrinya sebagai seorang ayah. Adik laki-laki Yu benar. Jangan ragu lagi, saudara Yu. Aku berencana pergi ke kota Clear River juga. Diao Fei muncul dari balik pohon besar. Budidayanya telah mencapai lapisan ke-6, dan dia telah membelah lautan Qi di dantiannya. Jika dia melaporkan hal ini kepada Komandan Wang, dia berhak mendapatkan posisi sebagai penjaga serigala merah. Kakak senior pertama, kamu di sini juga. Yu Sukuang sangat gembira. Meskipun dia tahu Diao Fei tidak akan mampu memblokir satu serangan pun dari Desmond tersebut, dia masih merasa sedikit lebih aman. Keduanya bertemu 2 tahun lalu. Meskipun mereka bukan teman dekat, mereka sudah saling kenal. Yu Sukuang menghormati kultivasi Diao Fei yang luar biasa. Diao Fei mengetahui Yu Sukuang memiliki seorang putri bernama Yu Zijian, yang berkultivasi di 100 aliran pemikiran. Dengan tubuh yang murni, dia sangat dihormati oleh pemimpin aliran Taoisme, jadi dia tidak berani meremehkannya. Mengerikan sekali. Diao Fei menghela nafas. Setelah mencapai lapisan ke-6 dan menjadi kakak senior pertama dari Gunung Greenfin, dia merasa agak gembira dan berpuas diri. Hanya setelah menyaksikan kekuatan yang tak tertandingi malam ini, dia mengerti bahwa dia hanyalah udang yang sedikit lebih besar di dunia budidaya dengan budidaya yang sedikit. Diao Fei menghela nafas lagi. Yu Sukuang setuju dengannya dan menghela nafas bersamanya. Bagaimana menurutmu, saudara Yu? Ayo pergi bersama. Kita bisa saling menjaga di kota Clear River. Diao Fei pernah mendengar bahwa Yu Zijian akrab dengan keluarga Hua. Jika ada perubahan pada situasi, dia bisa memintanya untuk menengahi perubahan tersebut. Melihat Diao Fei, Yu Sukuang tiba-tiba teringat pada seseorang. Ini adalah topik pembicaraan yang umum di antara mereka berdua di masa lalu. Saya tidak bisa berlindung pada Zijian, tapi saya bisa berlindung padanya. Itu benar. Orang yang Yu Sukuang pikirkan adalah Li Qingshan. Itu semua karena bantuan Li Qingshan sehingga dia dapat mencapai posisinya saat ini. Dia bisa dianggap sebagai setengah dari bawahan Li Qingshan. Jika dia berlindung pada Li Qingshan, itu tidak akan memalukan. Dia telah mendengar bahwa dia melakukannya dengan cukup baik di 100 aliran pemikiran saat ini. Jika dia tahu bahwa orang yang membuatnya takut adalah Li Qingshan, siapa yang tahu seperti apa ekspresinya nanti. Baiklah, ayo berangkat sekarang juga. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Setelah mendengarkan cerita Diao Fei, alis Wang Pusi berkerut. Seorang Jenderal Daemon sebenarnya telah membunuh ketiga tetua. Sulit dipercaya, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dengan betapa liciknya ketiga orang tua itu, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah mereka melarikan diri? Lalu dia melihat Diao Fei. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Jika Jenderal Daemon begitu arogan dan berkuasa, mengapa dia membiarkan mereka hidup-hidup? Alhasil, dia menanyakan pertanyaan lain. Itu sepenuhnya benar. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Komandan, ada 2 saudara junior lainnya yang ikut dengan saya. Senior dan junior lainnya semuanya telah melihatnya juga. Saya yakin itu akan menyebar tidak lama lagi. Tolong segera ambil keputusan, Komandan. Ikut denganku. Wang Pusi melompat dari kursinya. Akhir-akhir ini, konflik antara manusia dan Daemon menjadi semakin intens. Itu tidak hanya terbatas pada kota Clear River, juga tidak terbatas pada Komando Rui. Sebaliknya, seluruh provinsi hijau dipenuhi api perang. Namun, dia belum pernah mendengar Jenderal Daemon membunuh para penggarap yayasan seperti ini, dan dia telah membunuh 3 dari mereka dalam sekali jalan. Jika itu benar, maka itu akan menjadi masalah besar. Dia harus segera melaporkannya kepada Komandan Gu dan memintanya segera mengambil keputusan. Chapter 375. Diao Fei mengikuti Wang Pusi ke ruangan persegi di sudut lantai. Dia melihat ruangan itu kosong. Dinding, lantai, dan langit-langit seputih salju ditutupi rune dan rune, meninggalkan banyak alur. Wang Pusi menempatkan batu roh dan mengaktifkan formasi. Dengan kilatan cahaya, sosok ilusi muncul di ruangan itu. Itu berkedip sejenak sebelum stabil.
Itu adalah petugas berpakaian hijau. Dia membungkuk dan berkata, Tuan, mengapa Anda mengaktifkan formasi ilusi? Komandan Prefektur Clear River, Wang Pusi, mempunyai masalah yang sangat mendesak, jadi saya ingin bertemu dengan Nyonya Gu. Wang Pusi mengatupkan tangannya, menekankan kata, bertemu. Tuan, mohon tunggu sebentar. Ketika Gu Yanying mendengar bahwa Wang Pusi memiliki sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan dengannya dan bahkan telah mengaktifkan formasi ilusi, dia tidak dapat menahan rasa penasarannya. Ketika dia tiba di ruangan dengan formasi ilusi, dia melihat gambar Wang Pusi dan bertanya sambil tersenyum, Wang tua, apa yang membuatmu begitu cemas? Wang Pu membungkuk dan menarik Diao Fei ke sisinya. Ulangi apa yang kamu katakan tadi. Bawahan Diao Fei memberi salam pada Tuan Gu. Diao Fei menunduk, tidak berani menatap langsung ke sosok berpakaian putih itu. Dia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Awalnya, Gu Yanying terlihat santai, tapi senyumannya perlahan menghilang. Pada akhirnya, dia merasa tidak berdaya. Ada asap di mana-mana, tapi kenapa harus di sini yang akhirnya terbakar? Tahukah kamu mengapa iblis itu datang? Dia tidak membunuh orang lain dan hanya membunuh ketiga tetua. Wang Pusi tidak hanya menganggap ini aneh, tetapi Gu Yanying juga tenggelam dalam pikirannya. Lengan hitam pekat yang memanjang dari aula dan mata merahnya membuatnya memikirkan sesuatu. Namun, dia segera menghilangkan pemikiran tersebut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lompatan dari Daemon ke Daemon General bagaikan jurang antara langit dan bumi. Sekalipun butuh waktu 100 tahun, itu tetap dianggap cepat. Bawahan ini tidak tahu, apakah kamu ingat seperti apa rupa monster itu? Saya tidak ingat. Diao Fei takut tatapannya akan menarik perhatian Jenderal Iblis, jadi dia tidak berani melihat lebih jauh. Saat itu, dia mengingat dengan jelas banyak ciri-cirinya, namun pada akhirnya, satu-satunya yang tersisa di hatinya hanyalah sepasang mata merah tua seperti arang itu. Bukankah Cusidao ada di Clear River? Biarkan dia menggambar. Petik 2. Wang Pusi bergegas ke 100 aliran pemikiran. Ayah, mengapa kamu datang? Di 100 aliran pemikiran, Yu Zijian meraih tangan Yu Sukuang karena terkejut dan gembira. Yu Sukuang tahu ini adalah masalah penting, jadi dia takut berbicara sembarangan tentang Gunung Greenfin. Yang dia katakan hanyalah, aku merindukanmu, jadi aku datang menemuimu, oke. Mendesah, kamu sudah benar-benar dewasa, kamu persis sama dengan ibumu. Tidak, kamu bahkan lebih cantik dari ibumu. Petik 2. Yu Zijian mengenakan jubah Taoisme biru. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan dia membawa pedang 9 yang di punggungnya. Pakaiannya sederhana, namun, tampak lebih murni, indah, dan tanpa noda. Hanya dalam 2 tahun, dia telah mencapai lapisan kelima alam pelatihan aura, dan ini karena penganut Taoisme yang jorok ingin dia membangun fondasi yang baik. Kalau tidak, dia akan bisa berkultivasi lebih cepat. Seluruh tubuhnya seperti sepotong batu giok yang belum dipoles yang cangkang batunya terkelupas sedikit demi sedikit. Hanya sedikit ketidaksempurnaan yang terlihat, namun dipenuhi dengan kecemerlangan yang tak terbatas. Tanpa disadari, sosoknya pun menjadi langsing. Kenapa tidak? Dulu, aku mengizinkanmu datang. Kenapa kamu belum datang? Apa terjadi sesuatu di rumah? Yu Zijian bertanya dengan ragu. Yu Sukuang tahu putrinya tidak mudah dibujuk seperti sebelumnya, jadi dia menahan suaranya. Aku tidak bisa memberitahumu saat ini. Aku akan memberitahumu nanti. Petik 2. Kamu bertingkah sangat misterius. Lalu, pernahkah kamu mendengar tentang keberadaan Niu Juxia baru-baru ini? Kekhawatiran segera memenuhi wajah jernih Yu Zijian. Itu adalah pertanyaan ini lagi. Yu Sukuang dan Yulian saling bertukar pandang. Yu Sukuang tersenyum pahit. Jangan khawatir, dia lebih baik darimu. Petik 2. Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda punya kabar tentang dia? Yu Zijian meraih lengan Yu Sukuang dan bertanya dengan mendesak. Kaulah yang memberitahuku. Yu Sukuang hanya memperoleh kabar tentang Li Qingshan dari surat Yu Zijian ketika dia menyebutkan hal-hal menarik dari 100 aliran pemikiran. Namun, dia tidak bisa mengatakan, ayah bersumpah demi martabatnya. Baiklah, aku punya kabar tentang dia, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Itu yang dia inginkan. Petik 2. Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Lalu kenapa dia tidak datang mencariku? Kamu membuatku khawatir padanya. Yu Zijian merasa seperti sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya. Dia tersenyum dan mulai melamun lagi. Namun, Yu Sukuang merasa khawatir di dalam hatinya. Apakah gadis ini benar-benar jatuh cinta pada Li Qingshan? Sudah 2 tahun berlalu, tapi dia masih belum bisa melupakannya. Dia sudah tumbuh menjadi seorang wanita. Sudah waktunya pria dan wanita menikah. King Teng telah mengatakan sesuatu tentang memutuskan emosinya dan mengabdikan dirinya pada kultivasi, tetapi dia tidak mempercayainya. Dia paling memahami rasa sakit karena sendirian. Bagaimana mungkin seseorang tidak mempunyai pendamping hidup? Dia harus mengawasinya dengan baik dalam hal ini. Anak itu mungkin sedikit keras kepala, tapi dia tidak jahat. Haruskah dia memberitahunya tentang identitasnya? Begitu mereka bertemu, dia harus mendiskusikannya dengannya. Yu Zijian dengan senang hati berkeliling Pulau Wuwei bersama Yu Zijian dan Yulian, sedangkan Yu Sukuang, dia berpura-pura bertanya tentang Li Qingshan secara tidak sengaja. Oh, maksudmu kakak senior Li. Dia sudah berada di lapisan ke-8, dan dia bentrok dengan kakak senior Chu yang kusebutkan padamu beberapa waktu lalu. Pada akhirnya,
dia mengalahkannya dalam satu pukulan. Sungguh mengesankan. Yu Sukuang mengangguk puas. Hanya kultivasi seperti itu yang pantas untuk putri saya. Sekarang dia adalah menantu saya, dia tidak akan bisa menunjukkan rasa hormat lagi kepada saya. Dia sudah lama berada di ruang alkimia bersama kakak perempuan senior Rusin. Begitu kakak perempuan senior Han keluar, dia mungkin tidak akan membiarkannya. Hehe, itu yang dikatakan Cheng Lu. Apa yang terjadi dengan kakak perempuan senior Rusin dan kakak perempuan senior Han? Yu Zijian memberitahu Yu Sukuang tentang gosip itu dengan penuh minat. Dia memperhatikan perubahan ekspresi Yu Sukuang dan bertanya dengan heran, "Ayah, ada apa?" "Tidak ada, ya ampun, apa nama gunung ini?" Yu Sukuang tersenyum datar. Ternyata, Li Qingshan adalah seorang playboy. Untungnya, dia tidak memberitahunya tentang identitas asli Niu Juxia karena dorongan hati. Dia tidak bisa membiarkan putrinya terlibat dalam hal ini. Gu Yanying menunggu beberapa saat, dan Wang Pusi membawa seorang pemuda. Dia melaporkan, Guru Chu telah pensiun dari melukis. Dia tidak lagi melukis. Ini adalah murid terakhirnya, Chu Danxing. Dia juga dapat mengambil peran tersebut. Chu Danxing tercengang saat melihat Gu Yanying. Dia telah melihat Chu Xidao melukis ribuan keindahan, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat menandingi bahkan sebagian kecil dari kecantikannya. Secara naluriah, dia membuat sketsa lukisan untuknya, tapi dia langsung merasa seperti dia tidak bisa menggambarnya. Bahkan jika dia berhasil menggambarnya, itu hampir tidak memiliki daya tarik apapun. Dia hanya cantik biasa. Jadi kamu adalah Chu Danxing. Tuanmu telah menyembunyikanmu dengan sangat baik. Jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa melihatnya nanti. Cepat melukis. Chu Danxing kembali sadar. Wajahnya merah padam karena malu. Dia menoleh ke Diao Fei dan berkata, "Tolong tutup matamu dan ingat baik-baik situasi saat itu. Lalu rilekskan pikiranmu." Diao Fei menutup matanya. Chu Danxing menempelkan jarinya ke dahi Diao Fei sementara tangannya yang lain bergerak seperti angin, melukis di atas kertas. Ekspresinya juga kembali normal. Sehelai rambut musang memancarkan beragam warna. Terkadang, ia akan dilipat dan digambar dengan hati-hati, dan di lain waktu, ia akan menyebar dalam warna yang tebal dan pekat. Segera, sebuah lukisan berwarna cerah melompat ke atas kertas. Chu Danxing meniupnya dengan lembut dan menunjukkan lukisan itu kepada Diao Fei terlebih dahulu. Lihat, seperti ini. Mata merah yang mengerikan memenuhi pandangannya sekali lagi. Diao Fei terkejut dan mundur setengah langkah. Baru setelah itu dia melihat keseluruhan lukisan. Di reruntuhan, ada siluet hitam, bulan merah tua, bilah es terangkat, dan rambut panjang tergerai. Berbagai detail yang hilang dalam ingatannya semuanya telah diambil kembali. Itu pada dasarnya lebih detail dan jelas daripada apa yang dia lihat saat itu. Yaitu, Wang Pusi mau tidak mau melihat lukisan itu juga. Dia ingin melihat orang seperti apa yang bisa membunuh ketiga tetua dan membuat Diao Fei begitu takut. Yang dia lihat hanyalah sosok hidup dalam lukisan itu, seolah dia hendak melompat keluar dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Dia sedikit terkejut di dalam hati, lukisan yang luar biasa. Aura yang sangat mematikan. Apakah aku seharusnya menjadi lawan Dasmon ini? Kemudian, Chu Danxing menundukkan kepalanya dan memberikan lukisan itu kepada Gu Yanying. Hanya dengan sekali pandang, Gu Yanying mengkonfirmasi identitas orang dalam lukisan itu dengan setengah Dasmonnya. Ini seperti bagaimana manusia tidak bisa membedakan dua burung murai, tapi di mata sejenisnya, ciri-ciri khusus ini pada dasarnya sama jelasnya dengan label. Bukankah ini anak itu? Untuk kali ini, Wang Pusi menemukan sedikit kejutan di wajah Gu Yanying. Gu Yanying melambaikan kipas lipat gioknya dengan lembut. Aneh sekali, aneh sekali. Di tebing pedang es, tepat ketika dia mengira dia akan memulai jalur Dasmon, dia kembali menjadi penjaga Hawkwolf. Tepat ketika dia mengira dia akan memilih jalur budidaya manusia, dia berubah menjadi Dasmon lagi dan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung demi Jenderal Daemon. Dalam sekejap mata, dia sudah menjadi Jenderal Daemon. Dia telah melampaui banyak daemon dan penghalang yang membutuhkan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk dilintasi, merenggut nyawa 3 penggarap yayasan segera setelah dia menyerang. Dia belum pernah bertemu orang yang tidak terduga sebelumnya. Menarik, menarik. Jika itu masalahnya, semuanya masuk akal. Alasan mengapa dia mencari ketiga tetua itu adalah untuk membalas dendam. Karena dia pada awalnya adalah manusia, dia memiliki sedikit kebajikan dan tidak melakukan pembantaian. Terpisah beberapa ribu kilometer, kedua ruangan itu terdiam pada saat bersamaan, diam-diam menunggu perintahnya. Gu Yanying melipat kipas lipatnya dan memukul telapak tangannya dengan lembut. Saya mungkin harus berkunjung ke prefektur Clear River nanti. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Wang Pusi agak gelisah. Hua kecil dan Qiongzi sama-sama berkultivasi terpencil. Sebaiknya aku pergi sendiri. Tidak nyaman bagimu untuk melakukan itu. Bukankah ada Li Qingshan? Kudengar dia menjadi pusat perhatian, dan dia sangat kuat. Suruh dia menyelidiki dengan benar dan menulis dokumen untukku ketika dia kembali. Saya ingin mendengar pendapatnya mengenai kasus ini. Mata Gu Yanying berkedip-kedip saat dia tampak tersenyum. Adik kecil Qingshan, apakah kamu terburu-buru melontarkan kata-kata itu tepat di hadapanku? Ya, aku akan memanggilnya sekarang. Apakah ada hal lain yang perlu aku lakukan? Kata Wang Pusi. Tampaknya, komandanku benar-benar memandang Li Qingshan ini dari sudut pandang baru.
Dia sebenarnya telah menyerahkan masalah penting padanya, bahkan memuji kekuatannya. Sungguh sulit dipercaya. Namun, dia tidak dapat menghubungkan Desmond yang kurang ajar dan sembrono dalam lukisan itu dengan murid utama sekolah novel, Li Qingshan. Wang tua, apa yang akan terjadi pasti akan datang. Gu Yanying berkata perlahan. Matanya berputar. Bagus sekali. Keterampilan melukismu pasti akan melampaui kemampuan mastermu di masa depan. Chu Danxing terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang membicarakannya. Dia mengangkat kepalanya, tapi sosok itu sudah menghilang. Dia merasa tersesat di dalam, tapi dia juga memahami sesuatu. Jika dia melihat gadis surgawi yang menghamburkan bunga lagi, dia pasti akan melihatnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.